pattern itu akan dikonfirmasi jika terjadi area neckline. Jadi area neckline itu merupakan area yang merah ini ya, di mana beberapa kali resisten teruji, somehow ketika dia berhasil melewatinya, itu artinya terkonfirmasi. Dan salah satu ciri-ciri pattern itu valid adalah volume break-nya itu besar. Atau dia nggak selalu paling besar, tapi 80% atau 90% paling besar, oke. Nah, di saham BBCA, ini terlihat membentuk pattern yang namanya cup and handle. Nah, ketika pattern ini break dari resist yang paling atas ini, volume yang dibentuk termasuk yang paling besar selama pembentukan cup-nya. Sehingga ini adalah pattern yang valid. Dan biasanya ya, ketika dia rally, itu condong dengan volume yang gede. Dan ketika dia konsol, condong dengan volume yang kecil. Ketika dia break, volume yang terjadi itu besar. Untuk menghitung target kenaikannya, kita tarik sepanjang ini dan kita pindahkan ke neckline-nya. Dan seperti inilah BBCA berhasil mencapai target kenaikannya. Nah, selanjutnya, pattern bullish yang lain adalah double bottom. Nah, di sini kita lihat bahwa BBCA juga membentuk sebuah pattern double bottom. Ketika dia tertahan berkali-kali di sini, nah banyak kali trader tuh yang salah mengartikan seperti ini. Jadi ketika ada pattern turun ke bawah, kemudian dia mulai naik dan ke bawah lagi, di sini para trader sudah mengatakan ini double bottom. Padahal bisa saja harganya terus turun. Dia dikatakan double bottom jika dia mampu merangkak naik, kemudian bisa break dari resist atau yang selanjutnya ini dinamakan sebagai neckline. Bisa kita juga gunakan sebagai support. Dan di mana ketika area penembusannya itu terjadi dengan volume besar. Sehingga target kenaikannya itu bisa dihitung seperti ini. Dan BBCA juga mencapai target kenaikannya tepat di 30.000. Jadi seringkali pattern-pattern yang terjadi di IHSG itu terjadi di market. Nah, salah satu pattern yang lain yang bearish, yang bullish, mungkin kita masih bahas tentang BBRI, di mana BBRI membentuk pola yang namanya symmetrical triangle dan dia breaknya ke atas. Nah, jadi di era bulan Juni tahun 2020, BBRI membentuk suatu pola symmetrical triangle atau berbentuk segitiga. Nah, seperti ini. Perhatikan, ketika masa konsolidasi ini, umumnya volume yang terjadi itu rendah. Dan ketika terjadi penembusan, umumnya volumenya gede. Sehingga ciri-ciri dari pattern valid adalah ketika terjadi break volume atau volume yang gede, maka itu artinya patternnya valid. Dan target kenaikan BBRI selanjutnya, dia sudah mencapai target di 3.750. Nah, selanjutnya BBRI terkoreksi. Dan dia juga tertahan di support daripada polanya, symmetrical triangle. That's why dalam menggunakan chart pattern, kita perlu memadukan dengan volume. Di mana dalam pembentukan pattern ini, selama pembentukan, yang kita perlu perhatikan adalah ketika koreksi, volumenya condong kecil. Ketika dia spikes naik, volumenya condong tinggi. Sehingga itu kita bisa asumsikan sebagai suatu pergerakan akumulasi. Nah, sekarang bagaimana dengan pattern bearish? Nah, di sini terlihat BBRI membentuk pattern yang namanya inverted cup and handle. Jadi ketika BBRI di sini, dia mau merangkak lagi dan nggak bisa. Dan ketika mengalami penembusan, volumenya tiba-tiba mendadak gede. Sehingga ini juga valid sebagai pattern inverted cup and handle yang kita katakan dengan bearish. Bearish bukan berarti sahamnya bearish, tapi bearish jika dihitung dari periode ini. Sehingga BBRI pun mencapai target penurunan. Nah, selanjutnya yang saya perhatikan adalah BBRI berpotensi jika dia close di bawah areal ini, dia berpotensi membentuk pattern baru yang juga sebagai pattern bearish, yaitu dinamakan dengan head and shoulders. Jadi jika BBRI break dari areal ini, maka itu indikasi yang kurang baik bagi BBRI. Seperti ini cara penggunaannya. Dan mungkin pattern yang lain seperti ascending triangle kita coba lihat, perhatikan. Mungkin ada di Indosat bisa. Jadi begini,
Ketika Indosat lepas dari periode akumulasinya, dia membentuk suatu pattern ascending triangle. Jadi selama periode ini, teman-teman itu nggak bisa mengatakan harus berapa lama, harus berapa sekian, jawabannya nggak ada yang pasti. Jadi di time frame berapapun, even kalian masuk ke menitan pun, pattern akan tetap valid selama syarat-syarat volume yang dibentuk valid. Jadi ketika breakout, volumenya adalah yang paling gede. Dan ini memiliki spike volume sehingga ISAT mencapai target kenaikannya. Begitu. Jadi di dalam pembentukan pattern, teman-teman harus mewajibkan yang membentuk satu yang namanya neckline. Setelah membuat neckline, cari area breakout. Nah, di mana area breakout ISAT adalah di sini. Jadi ketika sudah breakout dan dengan volume besar, selanjutnya hitung target kenaikan. Target kenaikan dari ISAT adalah sekian. Nah, ketika dia sudah break, barulah kita bisa mengkonfirmasi bahwa ini yang dinamakan dengan bullish pattern. Jadi teman-teman nggak boleh menerka-nerka. Ketika sudah begini, ntar dibilang ini, oh ini bullish, masuk aja. Ya boleh masuk spek, asal perhatikan stop loss. Karena ini bisa saja dia turun. Ketika dia breakout dengan volume gede, artinya selama proses dibentuk ini merupakan proses akumulasi dan itu valid. Jadi sekian pelajaran tentang chart pattern. Sekian dan terima kasih.